Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Renungkanlah sabda ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius bab 9 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita sering mengalami bahwa kita seringkali sulit untuk berubah. Dan juga sama ketika kita melihat orang di sekitar kita, kita kadang-kadang menjadi tidak sabar karena orang-orang di sekitar kita tidak berubah. Kita perlu bertanya, mengapa kita ini sulit untuk berubah? Dan kita bisa belajar dari panggilan Matius, pemungut cukai. Dikatakan di dalam Injil bahwa Matius duduk di rumah cukai. Dan Yesus melihat dengan penuh belas kasih dan memanggil Matius, ikutlah aku. Dan kemudian Yesus mau makan bersama Matius, pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Dan dilihat oleh orang-orang Farisi. Dan orang-orang Farisi ini juga protes, mengapa gurumu Yesus makan dengan orang-orang berdosa? Dan Yesus menjawab bahwa memang orang-orang berdosa inilah yang membutuhkan belas kasihnya. Dan Yesus ingin juga mengubah hidup mereka, tetapi dia tidak memaksakan kehendak, tetapi dia mengubah dengan menghadirkan belas kasih. Karena orang berdosa membutuhkan belas kasih. Orang sakit membutuhkan dokter. Dan karena itu, Yesus meminta untuk merenungkan sabda Tuhan. Yang ku kehendaki belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita selalu mendengar juga di dalam Injil, bagaimana Yesus yang berbelas kasih ini mampu mengubah orang. Kita pun juga akan mudah berubah juga kalau kita selalu menghadap Tuhan yang berbelas kasih kepada kita. Hidup sebenarnya adalah selalu memandang Tuhan yang memandang kita penuh dengan belas kasih dan memilih kita bukan karena kita orang benar, tapi karena kita orang berdosa. Dan dari situlah kita akan mengalami perubahan. Demikian juga kita. Terhadap sesama di sekitar kita, kita juga harus menghadirkan belas kasih Tuhan itu. Kita harus mencintai orangnya, bukan dosanya. Orang berdosa, dia pun juga rindu dikasihi. Dan belas kasih yang kita hadirkan, berarti menghadirkan belas kasih Tuhan. Dan kita mencintai orangnya, kita mengasihi orangnya, pribadinya. Dan disitulah perubahan akan terjadi. Bukan dari paksaan kita, tetapi dari kesadaran dirinya, bahwa dirinya itu berarti berharga, dikasihi. Tuhan memberkati.